Halo guys and welcome back to another episode of Cerita Malam. Dan pada malam kali ini saya akan menyampaikan satu kisah seram. Oke, tapi sebelum itu bagi kamu yang masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan button subscribe, like dan juga share konten-konten yang akan disiarkan dalam channel Cerita Malam. Oke, tanpa buang masa kita layan intro Cerita Malam #seram. Pada malam itu, hujan turun renyai-renyai membasahi jalan raya yang sunyi. Aku memandu seorang diri dalam perjalanan pulang ke kampung, dan jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Dan suasana di luar begitu sepi, hanya ditemani bunyi geseran tayar kereta dan jalan raya besar, dan hujan halus yang mengetuk lembut di cermin depan. Perasaan berbaur muncul dalam hati. Aku coba menghalau rasa takut yang menjengah di benak pikiran. Jalan yang aku lalui bukanlah asing, sudah berkali-kali aku balik ke kampung menggunakan jalan ini. Namun entah kenapa malam itu rasa berbeda. Hanya lampu jalan yang samar-samar menerangi suasana, ditambah pula dengan kabut tipis yang melayang di udara, seakan-akan menyembunyikan sesuatu di baliknya. Setelah memadu hampir 2 jam, tiba-tiba aku tersadar bahwa petunjuk minyak sudah hampir kekosong. Perutku terasa melilit. Aku lupa untuk mengisi minyak sebelum bertolak tadi. Dalam kebimbangan, aku terlihat sebuah papan tanda yang menunjukkan terdapat satu stasiun minyak beberapa kilometer di hadapan. Lega rasanya meskipun dalam hati masih terasa sedikit gemetar. Stasiun minyak di jalan sunyi pada waktu malam seperti ini kadangkala menghadirkan suasana yang kurang enak. Dan setibanya aku di stasiun minyak tuh, suasana benar-benar lenggang. Tidak ada satupun kendaraan lain di situ, malah pekerja stasiun minyak pun seakan-akan tiada. Lampu stasiun minyak tuh malap, tidak seperti biasanya yang terang benderang. Jantungku berdetak lebih kencang, tetapi aku coba untuk tidak memikirkan hal yang bukan-bukan. Aku berhenti di pam minyak yang paling ujung. Mungkin karena sudah terbiasa dengan kedudukan itu setiap kali mengisi minyak. Sambil mengisi minyak, aku memandang sekeliling. Stasiun ini terletak agak jauh dari pekan, di tepi jalan utama yang sering digunakan untuk mereka yang ingin memintas jalan biasa. Di sekelilingnya hanya terdapat pokok-pokok tinggi, dan dalam kegelapan malam itu, bayang-bayang pokok tersebut seperti bergerak perlahan mengikut arah angin, menambah suasana seram dan mula menyelubungi diri. Tiba-tiba perasaan aneh menjalar ke seluruh tubuh. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang memerhatikan aku dari jauh. Aku berpaling ke arah counter stasiun minyak yang kelihatan kosong. Sekilas pandang aku terlihat seorang lelaki tua berdiri di depan pintu. Dia tidak bergerak, hanya merenung ke arahku dengan tatapan yang tajam. Jantungku semakin berdegup kencang. Siapa lelaki itu? Kenapa dia tidak berada di dalam counter? Atau sekurang-kurangnya melakukan sesuatu? Aku cepat-cepat mengisi baki minyak yang tinggal, berharap agar prosesnya selesai dengan cepat. Namun ketika aku hendak menutup semula penutup tangki minyak, angin kencang tiba-tiba bertiup kuat, membuatkan aku terkejut dan hampir menjatuhkan pam minyak. Daun-daun kering berterbangan di sekeliling, dan dalam sekelip mata, lelaki tua tadi hilang dari pandanganku. Aku segera memandang sekeliling, coba untuk mencari kelibatnya, tetapi dia benar-benar hilang. Tidak mungkin dia bergerak secepat itu. Aku menggigil bukan karena sejuk, tetapi karena perasaan takut yang semakin mengencam. Tanpa berpikir panjang, aku segera masuk ke dalam kereta dan menghidupkan enjin. Ketika aku mulai memandu keluar dari stasiun minyak itu, mataku sekali lagi melirik ke arah counter.
Dan kali ini bukan hanya lelaki tua itu yang aku nampak, tetapi juga seorang wanita berdiri di sebelahnya dengan wajahnya yang tidak dapat kulihat dengan jelas karena tertutup oleh rambut panjang yang kusut. Mereka berdua hanya berdiri diam memandang tepat ke arahku. Dan aku membucut kereta sekuat hati, berharap agar cepat-cepat meninggalkan stasiun minyak tersebut. Dalam hati aku beristighfar, coba menenangkan diri. Jalan di hadapan semakin gelap, hanya lampu kereta yang menerangi sedikit pandangan. Namun, perasaan seram tidak hilang begitu saja. Di cermin pandang belakang, aku seakan-akan melihat bayangan sesuatu di belakang keretaku. Tapi aku tidak berani untuk menoleh lebih lama. Hujan masih renyai-renyai dan kabut di luar semakin tebal. Di tengah-tengah perjalanan, aku ternampak kelibat seseorang berdiri di tepi jalan. Aku memperlahankan kendaraan, tetapi sebaik saja aku mendekati, orang itu hilang begitu saja. Seperti halusinasi, namun terlalu banyak nyata untuk diabaikan. Puluh dingin mulai membasahi dahiku. Apakah semua ini hanya mainan perasaanku, atau sememangnya aku sedang diganggu oleh sesuatu? Tanpa mahu memikirkan lebih jauh, aku terus memandu tanpa henti. Tidak peduli apa lagi yang bakal terjadi. Suara malam terasa semakin sunyi, seakan-akan alam pun turut berkonspirasi, menciptakan suasana yang tidak menyenangkan ini. Ketika aku akhirnya tiba di rumah kampung, aku segera masuk ke dalam dan menutup pintu dengan rapat. Nenek yang menyambutku di depan pintu bertanya kenapa wajahku pucat. Tapi aku hanya tersenyum kelat, tidak mau menceritakan apa yang berlaku sepanjang perjalanan. Malam itu aku coba untuk tidur, tetapi bayangan lelaki tua dan wanita di stasiun minyak itu terus menghantui pikiran. Aku tertanya-tanya siapakah mereka sebenarnya dan kenapa mereka muncul malam itu. Dalam perjalanan yang sepatutnya biasa saja. Hingga hari ini, setiap kali aku teringat kejadian itu, bulu romaku pasti meremang. Mungkin ada sesuatu di jalan itu yang tidak pernah aku ketahui. Dan aku berharap agar tidak lagi bertemu dengan mereka. Jadi guys, itulah cerita kita pada malam ini. Diharapkan agar cerita ini dapat menghiburkan Anda. Oke. Sekali lagi bagi kamu yang masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan button subscribe, like dan juga share konten-konten yang akan disiarkan dalam channel Cerita Malam. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Oke, so see you next time.